Hey, sini bentar. Gue nggak tahu hidup lo lagi kayak apa. Tapi kalau belakangan ini semuanya berat banget, numpuk banget, gue nggak bakal bilang sabar ya, nggak. Tapi gue bakal bilang selamat. Itu tanda lo lagi naik level. Dan kalau lo nanya, kok bisa mau naik level tapi rasanya malah kayak jatuh? Nah, ini yang mau gue jelasin. Berat itu tanda lo lagi digeser ke hidup yang baru. Gue jujur aja, lo itu bukan lagi jatuh, tapi lo lagi digoyah. Dan semua orang yang mau naik kelas, pasti diguncang dulu. Itu kenapa sebelum naik level, lo harus dites dulu. Banyak orang yang salah paham. Hidup berat itu bukan tanda lo gak cocok sama mimpi lo. Justru itu adalah tanda lo cocok. Cuma lo lagi ditempa biar lebih siap. Ini penting buat lo ngerti. Karena kalau lo udah ngerti alasan kenapa ini berat, lo bakal ngerti proses selanjutnya. Dan proses selanjutnya ini, ya tentang rasa sakit. Kalau nggak nyeri dulu, lo nggak akan tumbuh. Lo tahu nggak? Kita itu sering pengen naik kelas yang feel-nya masih senyaman level yang lama. Dan hidup tuh bilang, nggak bisa begitu. Ibarat nge-gym, lo mau otot yang gede, lo harus sakit dulu. Lo mau mental yang kuat, ya harus ketampar kenyataan dulu. Dari sini gue mau ajak lo lihat sesuatu. Bahwa rasa sakit itu selalu mempersiapkan lo ke sesuatu yang lebih besar. Dan karena kita ngomongin persiapan, gue mau kasih contoh orang yang hidupnya ditempa habis-habisan. Gue punya kisah dari Oprah Winfrey. Sebelum dia jadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, hidup dia itu berantakan. Kekerasan, kemiskinan, diremehkan. Bahkan dia pernah dibilang mukanya gak cocok buat di TV. Bayangin aja, kalimat sekasar itu diucapin ke seseorang yang hari ini jadi ikon pertelevisian dunia. Hidup dia dulu berat bukan karena dia gagal, tapi karena dia dibentuk untuk hidup yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Dan dia pernah bilang, kadang Tuhan bikin pintu tertutup bukan buat menghukum, tapi untuk mengarahkan. Dan berat itu bukan akhir, berat itu pembentukan. Dan pembentukan ini sering banget datang dalam bentuk kehilangan. Mungkin lo lagi di fase kehilangan. Gue yakin ini relate. Lo pasti pernah kehilangan orang yang lo percaya. Kehilangan semangat, kehilangan arah, kehilangan uang, bahkan kehilangan tenaga buat pura-pura kuat. Dan lo ngerasa, kenapa semua ini numpuk? Karena sebelum hidup ngasih lo versi yang lebih baik, dia harus mencabut dulu apa yang gak cocok buat lo. Dan kalau lo sadar, fase kehilangan ini biasanya bikin lo mulai mikir, gue harus berubah jadi versi yang mana sih sebenarnya? Nah, itu masuk ke bagian berikutnya. Level baru butuh versi lo yang lebih tegas. Hidup yang berikutnya gak bisa ditembus sama versi lo yang lama. Level baru itu butuh lo yang lebih berani bilang enggak. Butuh lo yang lebih disiplin, lebih fokus, lebih tegas sama diri sendiri. Dan ini masuk akal banget, karena nggak ada level baru yang kebuka dengan pola yang lama. Setelah lo ngerti hal ini, tinggal satu hal lagi yang paling penting, yaitu langkah lo. Lo nggak wajib tahu caranya, lo cuma wajib buat ngejalaninnya. Banyak orang berhenti bukan karena mereka lemah, tapi karena kebanyakan mikirin cara. Padahal, lo gak perlu tahu semua hal dari awal. Yang penting jalan dulu aja. Satu langkah pun cukup. Walau sambil nangis, walau sambil goyah, dan walaupun gak ada yang ngedukung. Dan setelah lo terus jalan, lo bakal sampai di titik yang bikin semua ini masuk akal. Berat itu sementara. Level barunya permanen. Dengerin gue. Berat itu sementara. Tapi level baru lo itu permanen. Dan suatu hari lo bakal bilang, untung gue gak nyerah dulu. Jadi kalau hidup lo lagi berat hari ini, jangan bilang gue gagal,
Tapi bilang aja, oke, gue ngerti. Ini proses naik level. Terus jalan, karena sebentar lagi lo bakal lihat kenapa semua ini harus terjadi. Segitu aja dari gue. Salam harja hidup, semangat terus. Semua orang berhak berkembang.